Bab ketiga, pesan kakak ipar. Aku mau jual cincin. Karena anakmu sebagai suamiku, tak mau memberikan aku uang. Karena keluarganya sangat membutuhkan uangnya untuk bersenang-senang, ujarku, agar mereka tersentil. Biar saja ibu mertua merasa malu. Karena perasaanku rasanya sudah campur aduk. Karena mengetahui fakta tentang suamiku. Tak ada lagi rasa sayang Mas Dian untukku. Pernikahan macam apa ini? Aku bertahan tapi pernah dihargai. Ku berlalu pergi, meninggalkan ibu dan Gita, yang masih tercengang dengan perkataanku tadi, membuat wajah mereka merah menahan malu. Ibu memakiku, tapi aku tak mendengar dengan jelas apa yang ia katakan, karena aku percepat langkah ini untuk segera pergi dari harapan mereka. Aku menghitung uang penjualan cincin, setelah terpaksa menjualnya dengan harga yang sama dengan toko emas tadi. Karena aku butuh untuk pulang kampung dan menemui ibu dan bapak. Assalamualaikum, terdengar suara Della, yang sepertinya baru saja pulang sekolah. Waalaikumsalam, sahutku. Putriku itu berjalan menuju diriku yang masih di dalam kamar. Pintu kamar terbuka. Della mencium punggung tanganku dengan taksim. Ibu belikan kamu ayam goreng crispy kesukaanmu. Makan sayang, setelah itu ganti baju. Oke ibu, enak nih, ada ayam. Iya, ibu lagi ada rezeki. Nanti ibu daftarkan kamu untuk ikut rekreasi ya, ujarku. Tidak usah bu, aku nggak mau ibu susah cari uang untukku. Ayah pasti nggak izinin, ucapnya. Della walau usia masih 9 tahun, akan tetapi putriku ini selalu mengerti tentang keadaanku. Memangnya berapa hari lagi? Tinggal 2 hari lagi bu. Semua temanku sudah mendaftar, kelas 5 dan ke-6. Tapi beberapa orang ada yang tidak ikut juga kok. Ya sudah, kamu ganti baju sana. Kita makan bareng, kataku dan dituruti oleh Della. Aku menyimpan uang di dalam dompet dan menaruhnya di lemari. Esok aku juga akan pergi ke kampung. Jadi tak mungkin juga menemani Della jika dia turut rekreasi. Nanti saja setelah urusan di kampung selesai, akan aku ajak putriku untuk refreshing bersama kakak dan neneknya juga. Aku mencuci piring di wastafel, usai makan siang bersama Della. Bu, ada Vino, ucap Della membuatku menoleh. Ada apa nak? Vino mau minta makanan, katanya dia lapar, ucap Della dan mengajak Vino untuk duduk di kursi meja makan yang ada di dapur. Kamu ambilkan ya nak. Untuk Vino, itu kan masih ada ayam gorengnya, ujarku sambil menelap piring yang sudah selesai dicuci. Della mengambilkan piring dan mengisi nasi, juga ayam goreng crispy. Aku ikut duduk dan bergabung bersama mereka. Setelah selesai dengan pekerjaanku, makasih ya Kak Della, ucap Vino, dan kemudian mulai menyuap makanan ke dalam mulutnya. Dia sangat tahap sekali ketika menyuap makanan ke dalam mulutnya, seperti orang yang kelaparan. Kamu makannya pelan-pelan, ini minum dulu. Aku memberikan segelas minuman pada Vino. Keponakanku yang berusia 6 tahun ini cukup sering datang ke rumah untuk meminta makan. Karena Mbak Sinta sering tidak masak dan dia lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah bersama teman-temannya. Mama kamu belum masak? Kamu belum makan ya dari pagi? Tanyaku pada Vino. Belum tante, mama tadi pergi, katanya mau senam. Jawabnya, seperti biasa, Mbak Sinta lebih mengedepankan gayanya. Sebenarnya tidak ada yang salah jika dia ingin pergi senam ataupun mempunyai kegiatan bersama temannya. Tapi harusnya dia mengutamakan juga keluarganya. Meninggalkan anaknya di rumah tanpa ada makanan. Apakah Mbak Sinta tidak berpikir jika anaknya kelaparan? Sudah cukup sering dia begini tidak hanya sekali. Vino datang ke rumah dan kedua orang tuanya juga mengetahui jika anaknya datang untuk meminta makan. Bahkan kadang mereka menyuruh Vino untuk membungkus makanan dari rumahku. Tante, itu ayamnya masih ada 3 potong lagi untuk aku ya, biar aku bawa pulang. Karena Kak Vina dan juga Papa belum makan tadi. Papa bilang, katanya suruh bawa makanan dari rumah tante, ujar bocah kecil itu. Benarkan dugaanku, Vino akan meminta membungkus makanan. Jika aku ada rezeki, aku tidak bisa pelit dan tinggal pada keponakanku sendiri. Iya, kamu bawa saja sekalian, jawabku. Nasinya juga ya tante, mama juga belum masak nasi,
Kata papa suruh bawa sekalian. Astaga MB Sinta belum masak nasi, keterlaluan. Tante bungkuskan dulu ya nasinya. Setelah membungkus nasi itu, dan juga ayam yang tadi tersisa, aku memberikannya pada Vino. Bocah itu tampak riang setelah aku berikan makanan dan kemudian ia pulang. Tante Sinta, males banget. Kasihan Vino sering kelaparan. Celetuk Delo putriku. Aku hanya tersenyum getir. Kasihan bocah itu, kurang perhatian. Karena mamanya sibuk dengan dunia sendiri. Tapi, jika pinjam uang, selalu anak yang jati alasannya. Padahal uang itu digunakan untuk gaya hidupnya yang hedonis. Rasti, Mas ingin bicara padamu, ujar Mas Dian. Dia baru saja pulang bekerja dan menemuiku yang sedang menonton televisi dengan Della. Bicaralah Mas, ucapku tanpa menatapnya, karena mataku terfokus pada layar televisi. Aku ingin bicara di kamar, tidak enak jika didengar oleh anak kita. Aku bangkit dari duduk, kemudian kami berjalan menuju kamar. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Ujarku, dan tidak mau membuang waktu. Apa benar? Kau habis jual cincin, kenapa kamu pakai jual cincin segala? Itu kan cincin yang dulu dibeli menggunakan uangku, ujarnya langsung mencercaku. Pasti ibu mertua yang melaporkannya, karena kami tadi bertemu di toko emas. Kenapa Mas? Aku butuh uang, dan cincin itu hartaku satu-satunya. Aku tidak punya pilihan lain selain menjualnya. Jual kuda mencoba mengontrol emosi. Dia mengungkit, karena dia yang memberikan cincin itu dulu. Kalau kamu mau menjual, kamu harus minta izin dulu padaku. Bukan seenaknya kamu menjual begitu. Hardiknya, sok menolak nafkah yang aku berikan, malah jual cincin. Bentaknya kembali. Baiklah, aku anggap itu hutang kepadamu. Nanti aku akan bayar sesuai dengan harga yang dulu. Jawabku, semua sekali. Kamu dapat uang dari mana? Cebiknya meremehkan diriku. Kamu tak perlu tahu dari mana, aku akan kembalikan. Tegasku, makanya kamu itu kerja. Lihat wanita di kantorku, mereka cantik dan mandiri. Berbeda denganmu, hanya bisa mengadah pada suami. Cercanya, Mas Dion pergi mengambil handuk. Ia keluar kamar dan menuju kamar mandi. Aku tak boleh menangis lagi. Jika nanti uang itu sudah di tanganku, akan kusumpal mulut sombongmu menggunakan uang Mas. Ponsel Mas Dion yang ia letakkan tadi di atas kasur, di dekat tas kerjanya bergetar. Aku meraih ponsel itu, penasaran saja dan ingin melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Sinta, kau ketika melihat namanya tertera di jendela notifikasi. Aku menggeser layar ke bawah. Terima kasih ya Dion, transferannya sudah masuk. 2 juta. Apalagi ini? Dia mentransfer uang pada kakak iparnya. Kenapa mereka dekat? Oke guys, sekian dulu novel romantis. Kubalas kesombongan keluarga suamiku dengan kesuksesan. Lanjut ke episode berikutnya. Jangan lupa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Biar bisa mengikuti episode berikutnya. Oke guys, terima kasih.